sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nursanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, tentunya saat ini kita membutuhkan suatu terobosan-terobosan terbaru nih dalam bekerja. Salah satunya adalah inovasi yang dilakukan oleh Ibu Yunita Sari AMDkes nih. Beliau adalah salah satu ASN inovatif di RS Ernaldi Bahar. Nah, inovasinya adalah penggunaan kode warna pencegahan misfile di filing. Kalau begitu, langsung saja ya kita sapa narasumbernya. Halo, apa kabar nih Bu Yunita? Alhamdulillah, khair baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, Bu, ini kan inovasinya mengenai kode warna nih ya, Iya, betul. di filing ya. Nah, boleh dijelaskan tidak nih, apa sih yang melatar belakangi inovasi ini? Silakan. Baik, bismillah. Penggunaan kode warna ini sendiri dari judul sendiri karena sering ditemukannya misfile. Misfile itu tidak ditemukannya berkas rekam medis, tidak salah simpan berkas rekam medis atau salah tempat berkas rekam medis. Karena setiap pasien yang berobat ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar ini mempunyai nomor rekam medis masing-masing, Bu. Ya, jadi saat pasien datang berobat, berkas rekam medis ini harus tersedia sampai pelayanan bisa diberikan kepada pasien. Oke, jadi berdasarkan untuk menghindari kesalahan-kesalahan atau tidak ditemukannya file tadi ya Bu ya, untuk pasien-pasien di RS Ernaldi Bahar ya. Nah, dengan inovasi ini keunggulannya apa nih? Penggunaan kode warna ini dapat mempercepat pencarian berkas rekam medis, kemudian mengurangi resiko terjadinya kesalahan dalam penempatan kembali berkas rekam medis. Oke, jadi dia disimpannya riwayat pasien ya? Rekam medis pasiennya disimpan berdasarkan warna ini. Penasaran nih sahabat inovasi. Jadi apakah untuk penyakit tertentu, warnanya berdasarkan penyakit tertentu atau berdasarkan nama si pasien nih? Baik, ini untuk kode warna itu sendiri berdasarkan terdiri dari 10 warna. Oke, Ya, juga ya. karena rekam medis di Rumah Sakit Ernaldi Bahar ini terdapat 6 digit angka. Jadi 6 digit angka ini berpatokan berdasarkan pada nomor digit kedua terakhir. Dari angka 0 sampai angka 9. Jadi terdapat 10 warna. Saya contohkan ya Bu, misalkan pasien A mempunyai nomor 003362. Jadi patokan warnanya ini terdapat di angka akhir yaitu 62. 6 dengan warna kuning dan 2 ini dengan warna merah. Jadi nantinya berkas rekam medis ini akan disusun berdasarkan susunan warnanya dan berdasarkan angka 62 itu sendiri berkelompok. Jadi petugas rekam medis ini akan lebih mudah untuk mengambil kembali rekam medis dan mengurangi resiko salah tempat rekam medis karena sudah terlihat dari warna yang seragam tadi. Oke, jadi tentunya ini para tim rekam medisnya menghafal dulu nih ya kalau warna 1 sampai 10 itu apa saja ya. Jadi prosesnya kira-kira seperti apa? Diklasifikasikan dulu dari nomor ya, bukan berdasarkan nama abjad pasien ya. Tidak. Dari nomornya tadi baru dilihat kalau nomor ini warnanya apa gitu ya. Betul, Bu. Oke, jadi kalau selama ini apakah ini memang mempermudah tentunya bagi tim untuk mencari data si pasien ya? Oke nih Mbak, kalau misalnya tadi kan prosesnya kurang lebih seperti itu ya. Kan sudah mempermudah, ada tidak nih hambatan yang mungkin sudah pakai warna masih ada saja nih hambatan atau dari segi yang lainnya nih hambatannya seperti apa? Iya. Hambatan yang pertama itu karena memang pegawai atau petugas rekam medis di Rumah Sakit Ernaldi Bahar ini tidak semuanya basicnya adalah perekam medis. Sehingga memang kita harus sosialisasi lebih dalam dan detail kepada petugas rekam medis. Sedangkan petugas rekam medis apalagi di bagian admisi IGD itu terdapat 3 shift yang berbeda dan orang-orang yang berbeda. Jadi mereka sering terkendala itu lupa. Jika ada pasien baru untuk menempelkan stiker itu mereka sering lupa dan akhirnya memang tidak semua berkas rekam medis itu bisa ditempel dengan kode warna begitu, Bu. Oke, jadi tetap dikoreksi lagi ya. Dari yang di lapangannya masuk ke administrasi filenya dicek lagi apakah sudah benar warnanya atau tidak, tentunya dirapikan lagi ya data-datanya. Nah, sahabat inovasi tentunya ini
bagi tim rekam medisnya menghafal warna tadi ya. Nah, kalau dari pasiennya sendiri ini melihat data riwayatnya sendiri atau bagaimana nih? Baik, untuk berkas rekam medis ini memang, isi dari rekam medis itu adalah milik pasien, tapi berkas rekam medis itu adalah milik pelayanan, kesehatan. Jadi, pasien tidak diperkenankan untuk melihat berkas rekam medis. Sehingga Oke. betul. Dari penggunaan kode warna ini, kita bisa mempercepat, Bu, mempercepat pelayanan yang diberikan pasien. Karena pasien datang, tentu pasien ingin mendapatkan, pelayanan yang terbaik dengan Betul. cepat. Nah, jika memang, berkas rekam medis ini terlambat diantar ke poli tujuan, jadi pasien harus menunggu sampai berkas ini ditemukan, sehingga itu bisa mempengaruhi mutu pelayanan di rumah sakit. Oke, jadi dia dengan adanya rekam medis ini tentunya kan diketahui riwayat Betul, dari pasiennya ya, jadi jangan sampai salah tindakan mungkin ya dengan melihat mungkin pasiennya lupa ya pernah sakit apa, jadi iya betul. dari rekam medisnya terlihat ya. Jadi ini tentunya membantu mempercepat juga ya dengan Betul. adanya filing warna tadi ya dengan untuk melakukan tindakan kepada pasien ya. Iya. Kalau boleh tahu ini sudah berjalan berapa tahun ya untuk inovasinya? Sebenarnya sebelumnya sempat berjalan, tapi memang ini kita melakukan kembali optimalisasi. Oke. Iya, optimalisasi ini baru dilakukan kemarin 2021 sampai sekarang. Apalagi kan seperti yang sempat dijelaskan Ibu Yunita Sari nih sahabat inovasi, tentunya kan ada shifting tadi ya di Betul. para pegawainya, apalagi mungkin ada pegawai yang baru, ada yang lama jadi tentunya terus melakukan sosialisasi terhadap pengecekan kode kembali. warna ini Iya, tadi ya. betul. Dan tentunya tidak lupa di cross check kembali nih Betul. di ruang administrasi supaya tidak terjadi kesalahan. Baik nih, mungkin untuk harapan kedepannya seperti apa nih? Untuk harapan kedepannya memang berharap karena memang berkas rekam medis ini banyak ya Bu, jadi memang kita belum bisa melakukan pengkodean warna ini seluruh berkas rekam medis. Artinya kita memang membutuhkan kekonsistenan dari seluruh petugas rekam medis untuk tetap melaksanakan inovasi ini agar semuanya kedepannya ini bisa berjalan secara keseluruhan sehingga memudahkan petugas rekam medis sendiri dalam mencari berkas dan memudahkan dalam proses pelayanan kesehatan agar lebih cepat seperti itu. Oke, jadi efeknya ke pasiennya juga cepat ya, dan kepada tim perawat ataupun yang dokter dan tim kesehatan lainnya juga bisa melakukan tindakan yang tepat tentunya ya. Baik nih, ini untuk inovasinya siapa saja nih pihak-pihak yang mensupport? Untuk inovasi ini yang mensupport terutama Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Ibu Yumidiansi, kemudian Kepala Kabid Penunjang Medik, Ibu Suga Andini, Ibu Hawatriana sebagai Kasih Laboratorium dan Farmasi, terutama Kepala Instalasi Rekam Medis, Ibu Aan Andriani. Oke, mungkin ada ucapan terima kasih nih kepada pihak-pihak yang terkait nih, silakan. Ya, saya ucapkan kami dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Herman Deru atas dukungan untuk inovasi ini, terutama kepada Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada Kepala dan kepada Balitbangda Sumatera Selatan. Terima kasih juga sudah diberikan wadah untuk menyampaikan inovasi ini dan kami lebih semangat lagi dalam menciptakan atau melakukan inovasi yang lainnya. Terima kasih juga untuk Kepala Dinas Kesehatan maupun seluruh staf rekam medis yang telah mendukung dan membantu kami untuk melaksanakan inovasi ini. Oke, jadi sahabat inovasi, jika memang ada pertanyaan nih ya Mbak seputar inovasi ini, mungkin sahabat inovasi bisa meninggalkan komen di link YouTube kita di podcast One Day One Innovation. Tentunya nanti dari kami tim podcast ataupun dari tim Ibu Yunitanya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat inovasi tentunya. Nah, Ibu Yunita terima kasih sekali nih sudah hadir bersama kami di sini berbagi inovasi. Tentunya kita tunggu nih inovasi-inovasi berikutnya untuk kita sharing kembali bersama sahabat inovasi. Baik sahabat inovasi, tentunya inovasi sekecil apapun tentunya akan berarti bagi diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Maka dari itu tetaplah peka terhadap kejadian ataupun masalah yang ada di sekitar kita. Dengan mencoba mencari solusi dari permasalahan tersebut bisa menciptakan suatu inovasi. Dan jangan lupa kita memiliki jurus 4S, yaitu setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.